Halo teman-teman, selamat datang kembali di channel YouTube Richard Darmawan. Pada kesempatan hari ini kita akan membahas saham-saham yang ada di Indonesia yang secara khusus menggunakan pendekatan analisa teknikal. Kita akan langsung saja membahas saham. Kurang lebih pada kesempatan hari ini kita akan membahas 6 saham. Untuk saham pertama yang akan kita bahas hari ini adalah ACES atau S Hardware Indonesia, di mana pada perdagangan hari Jumat yang lalu ditutup melemah 1,23% dengan closing di area 480. Saham ACES ini bisa teman-teman lihat bersama memang konsisten bergerak menuju ke bawah. Tetapi yang menarik adalah bisa kita lihat bahwa beberapa waktu terakhir ada lumayan lonjakan kenaikan ya teman-teman. Dimana dari area 398 dalam waktu 1 minggu saja kita akan ukur bersama. Dalam waktu 1 minggu saja sudah naik sekitar 21,77%. Artinya lumayan ya teman-teman, ada peningkatan yang cukup signifikan. Kita akan lihat untuk MACD-nya apakah ada bullish divergence. Ada ya, memang tipis sekali. Tapi jawabannya adalah ada, di mana harga cenderung ataupun mengkonfirmasi lower low. Tapi bisa kita lihat bahwa dari indikator bergerak sebaliknya. Memang tipis-tipis saja, tapi secara low di sini low-nya lebih tinggi. Jadi bisa kita lihat memang dalam short term akan ada potensi untuk menguat bagi saham S Hardware. Dengan kenaikan yang cukup signifikan dalam seminggu terakhir dan memang belum ada retest daripada area support yang ada, kita akan gunakan time frame yang lebih kecil untuk melihat apakah ada area support yang bisa kita gunakan untuk entry. Di sini kita akan gunakan garis Fibonacci, di mana kita akan tarik dari low yang ada di bawah 392 sampai high-nya di 498. Jadi untuk teman-teman yang mau buy on weakness, kita bisa manfaatkan area koreksi daripada Fibonacci ini, di mana kita akan coba lihat baik di area 458 ataupun di area golden ratio-nya di sekitar 432. Kenapa kita gunakan dua area ini? Karena memang kita bisa lihat bahwa tidak ada support yang cukup kuat di sini ya teman-teman. Jadi kita akan gunakan area Fibonacci. Kalau misalnya ada koreksi sampai area-area support yang ada atau area golden ratio Fibonacci, kita akan coba spekulasi untuk buy bagi saham ACES. Ataupun kalau teman-teman mau kembali buy on breakout, silahkan buy ketika dia breakout konfirmasi 498. Dan untuk saham kedua yang akan kita bahas pada hari ini adalah ITMG, salah satu saham dari sektor batu bara. Pada perdagangan hari Jumat yang lalu ditutup melemah tipis 0,43%, melakukan tes di area supportnya di kisaran 40.800. Saham ITMG memang sempat turun ya teman-teman, berusaha untuk menutup area gap yang ada di bawah, di mana gap itu terletak di antara ini high-nya ada di 38475 dan ini low-nya adalah 38725. Artinya ada gap sampai area 475. Dan bisa kita lihat low-nya tuh di 38600. Artinya memang gap-nya sudah ditutup ya teman-teman, yang membuat saham ITMG akhirnya kembali rebound dengan signifikan. Resisten terdekat ya, bisa kita lihat resisten minor di sini ada di 41375. Dan yang menarik adalah teman-teman, kalau kita masuk ke time frame yang lebih kecil, di sini akan kelihatan jauh lebih jelas harusnya. Nah, sebenarnya ini ada inverted head and shoulders. Ini left, lalu ini adalah headnya. Posisinya sekarang memang lagi koreksi ya. Jadi kita boleh pantau dari area 40.800
sampai kisaran 40.600 ya teman-teman. Di area tersebut silahkan dipantau untuk bisa buy on weakness bagi saham ITMG. Dan yang menarik juga kalau misalnya ITMG-nya bisa lanjut breakout dari 42325, maka ini bisa jadi cup and handle. Tetapi memang teman-teman harus baik-baik dalam mengambil keputusan. Kenapa? Karena ketika marketnya cenderung sepi, maka banyak saham akan ada potensi untuk false break. Karena ketika dia break, ternyata tidak ada volume yang akan mengikuti untuk naik ke atas. Akhirnya false break dan kembali turun ke bawah. Jadi untuk teman-teman yang mau buy on weakness, silahkan buy dari 40.800 sampai 40.600. Di mana ada potensi kenaikan, kita ukur potensi kenaikannya. Kurang lebih bisa lanjut naik ya, untuk ITMG bisa ke 44 ribuan, dan kalau bisa breakout dari 42.000 tentu nafasnya akan jauh lebih panjang. Jadi silahkan dipantau aja 40.800, 40.600, ataupun kalau mau buy on breakout inverted head and shoulders-nya di 41375. Saham ketiga yang akan kita bahas pada kesempatan hari ini adalah PTBA, saham yang masih satu sektor dengan ITMG. Saham PTBA posisinya sudah masuk area support ya teman-teman, di mana supportnya 3740 sampai 3700. Saham PTBA juga mengalami gagal breakout ya dari area resistennya, di mana resistennya ada di area 3840. Dan bisa kita lihat tadinya polanya udah cantik banget, inverted head and shoulders. Kalau bisa break 3840 tentu ada potensi lanjut menguat, tapi sayangnya tidak didukung dengan kemampuan untuk breakout dan akhirnya mengalami koreksi. Support terdekat ada di 3700, dan kalau 3700 jebol ada potensi untuk melanjutkan koreksinya turun sampai kisaran area 3620. Jadi itu adalah dua area support yang kita tandain. Kalau bisa breakout dari 3840 tentu nasibnya bisa jadi jauh lebih bagus karena ada potensi terus mengalami penguatan. PTBA ini bisa kita lihat bersama ya teman-teman, memang salah satu saham uptrend yang pergerakannya juga bagus, tapi memang ketika marketnya tidak mendukung akan ada koreksi-koreksi yang berpotensi terjadi bagi saham-saham yang ada ya teman-teman, dan bisa kita manfaatkan untuk buy on weakness bagi saham-saham yang memang uptrend dan sedang koreksi. Jadi silahkan dipantau aja 3700 sampai 3620. Saham berikutnya yang akan kita bahas pada kesempatan hari ini adalah LPPF, Matahari Department Store. LPPF pada perdagangan hari Jumat lalu ditutup melemah 2,46%, mengkonfirmasi jebol support dari 4.800. Bisa kita lihat bersama bahwa LPPF ini juga mengkonfirmasi sebuah pola, yaitu head and shoulders. Yang di sebelah kiri tadi adalah left-nya, lalu ini adalah head-nya. Lalu yang di kanan ini adalah right shoulder-nya. Posisinya sudah jebol support, dan yang menarik walaupun volumenya tidak terlalu besar tapi cukup menonjol dibandingkan volume beberapa hari yang di sebelahnya ya teman-teman. Jadi ada potensi untuk terus melakukan pelemahan bagi saham LPPF karena sudah dikonfirmasi membentuk head and shoulders, di mana potensi penurunannya itu bisa sampai kurang lebih area 4270. Nah, kita tandain di sini di 4270.
Jadi ada potensi untuk lanjut turun ke 4270. Dan untuk support terdekatnya kurang lebih ada di kisaran area 4590. Boleh di spare sampai kisaran area 4500 ya teman-teman. Nggak ada masalah, kita lihat di 4500 apakah ada perlawanan. Kalau nggak ada, ternyata melanjutkan penurunan, target turunnya ke 4270. Jadi silahkan dipantau aja. Memang LPPF ini sudah breakout daripada area trend lainnya ya teman-teman. Kita akan lihat di time frame weekly. Nah, sebenarnya ini dia juga uptrend, koreksi, lalu naik lagi. Kita harap sih di area-area support yang ada mampu tertahan ya teman-teman. Dan kalau kita coba tarik garis Fibonacci dari low yang ada di sini sampai kisaran high yang ada di sini, maka bisa kita lihat bahwa area yang kita tandain kurang lebih di 4270 memang bertepatan dengan area golden ratio di 4300. Ya selisih sedikit ya teman-teman. Jadi kalau misalnya dia turun sampai 4300, 4270 ya kesempatan juga untuk buy on weakness, tapi kita harus atur supaya dia tidak lanjut turun dan kita ikut juga mengalami penurunan. Untuk saham berikut yang akan kita bahas hari ini adalah Breeze. Breeze pada perdagangan yang lalu kita akan pakai daily. Breeze bisa kita lihat bersama pada hari perdagangan terakhir ditutup minus tipis 0,41%. Sempat membuat head and shoulders dengan neckline 1400 dan bisa kita lihat low-nya itu pada tanggal 20 Desember itu di 1095. Ya, selisih 15 poin, kita anggap aja ini udah selesai ya teman-teman penurunannya. Dimana malah ini ada potensi rebound yang cukup kuat ya teman-teman. Kenapa? Karena bisa kita lihat bersama bahwa volume beberapa hari terakhir mulai terkumpul kembali. Yang artinya memang ada potensi untuk menguat. Kita akan hapus analisa yang lalu dan yang pertama kita akan lihat MACD-nya. Untuk nyari apakah ada divergent di sini. Karena harganya membentuk lower low ya teman-teman. Dan sepertinya memang ada divergent di sini, bisa kita lihat bersama. Harga itu membentuk lower low ke bawah, tetapi indikatornya malah bergerak sebaliknya. Jadi memang kita harap target penurunannya udah selesai dan ada potensi untuk kembali menguat bagi saham Breeze. Untuk area resisten terdekat, tentu area resisten terdekatnya ada di kurang lebih area 1260, area yang memang kemarin sudah tersentuh dengan high di 1265. Bisa kita lihat bersama untuk area support terdekat bagi saham Breeze. Itu kita bisa tandain dari area yang ada di sini di 1215. Sampai kurang lebih area 1195. Jadi kita akan gunakan satu area tersebut dari 1215 sampai 1195. Kalau kita masuk ke time frame yang lebih kecil sedikit, kita lihat volumenya. Bisa kita lihat bersama ya teman-teman, ketika naik volumenya cukup kencang dan ketika koreksi volumenya cenderung slow aja. Ini pas koreksi hari terakhir yang gagal breakout dari area resisten 1260. Jadi kita tungguin aja di 1195. Kalau misalnya ada koreksi sampai area tersebut bisa menjadi kesempatan untuk buy on weakness. Dan untuk saham terakhir yang akan kita bahas pada hari ini adalah saham Ken. Saham Ken pada hari perdagangan terakhir ditutup menguat ya, menguat signifikan 6,67%.
setelah sebelumnya mengkonfirmasi sebuah pola penurunan yaitu head and shoulders dengan sudah breakout dari area neckline-nya. Ini adalah left shoulder-nya, ini adalah head-nya. Kurang lebih di sini, dan ini adalah right shoulder-nya. Posisinya sebenarnya sudah breakdown, dan yang menarik adalah ketika breakdown saham Ken ini tertahan di area 600. Bisa kita lihat bersama dari tanggal 6 Desember tidak pernah sekalipun closing di bawah area 600, bahkan di hari perdagangan terakhir mengalami kenaikan 6% lebih, di mana sudah berada di area resistennya, di area resisten sideways-nya dari 645 sampai 600. Bisa kita lihat juga volumenya juga sudah mulai ada kembali. Jadi kalau teman-teman mau buy on weakness, silahkan pantau sampai area 600. Walaupun memang secara garis besar Ken berpotensi untuk mengalami penurunan dulu, dikarenakan ada sebuah pola penurunan. Kalau misalnya Ken mau membatalkan pola penurunan ya, tentu dia harus bisa breakout dari area 700-an sampai 720 supaya membatalkan area head and shoulders-nya, serta mungkin melanjutkan kembali area yang ada di atas untuk disentuh ya, area resistennya. Jadi untuk teman-teman yang mau buy on weakness, silahkan pantau sampai area 600 bagi saham Ken. Jadi total pada kesempatan hari ini kita ada bahas 6 saham dari ACES, ITNG, PTBA, LPPF, BRIS, dan Ken. Disclaimer on untuk semua saham yang saya sebutkan pada kesempatan hari ini bukan ajakan menjual atau membeli, bukan juga rekomendasi. Silakan teman-teman lakukan analisa-analisa kembali yang sesuai dengan analisa teman-teman. Kalau misalnya tidak cocok dengan analisa ini, silahkan di skip dan cari saham lainnya. Terima kasih untuk teman-teman yang sudah menonton video ini sampai akhir. Sampai jumpa di video berikutnya.